Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia. Perkenalkan, saya Ani Fitriah dari TK Pertiwi 141908 Kabupaten Kebumen, calon guru penggerak angkatan 8 Kabupaten Kebumen. Pada kesempatan kali ini, saya akan memaparkan aksi nyata modul 1.4.A.9 modul 1.4 budaya positif dalam program pendidikan guru penggerak angkatan 8 Kabupaten Kebumen. Yang senantiasa membersamai saya adalah beliau Bapak Arif Hidayat Sarjana Komputer selaku fasilitator dan Bapak Tri Hari Widodo SPD SD MPD selaku pengajar praktik. Adapun latar belakang saya dalam menyusun aksi nyata adalah beberapa murid masih datang terlambat masuk kelas dan tidak mengikuti pembiasaan harian. Tujuan aksi nyata diantaranya: 1. Membentuk karakter siswa yang disiplin, bertanggung jawab, mandiri, sesuai profil pelajar Pancasila dengan kemerdekaan belajar, meyakini nilai-nilai kebajikan universal dan motivasi diri dalam menjalankan dengan kemauan yang kuat. Tolak ukur dalam membuat aksi nyata diantaranya: siswa semakin disiplin dalam memasuki kelas dan mengikuti pembiasaan harian dengan tertib, membuat dan meyakini keyakinan kelas. Lini masa tindakan yang akan dilakukan diantaranya: 1. Menghadap kepala sekolah dan menyampaikan permasalahan tentang beberapa siswa yang terlambat datang dan tidak mengikuti kegiatan pembiasaan harian. 2. Menyampaikan pentingnya budaya positif dengan membuat keyakinan kelas. 3. Mengumpulkan rekan sejawat, ketua komite untuk melakukan diseminasi tentang materi budaya positif dan bersama-sama mempelajari nilai-nilai kebajikan universal yang akan diterapkan di sekolah. 4. Membuat keyakinan bersama murid. 5. Melakukan monitoring dan evaluasi bersama atas pelaksanaan program. Sedangkan dukungan yang dibutuhkan diantaranya dukungan dari kepala sekolah selaku pemangku kebijakan dan rekan sejawat serta wali murid. Inilah dokumentasi kegiatan dukungan kepala sekolah dan wali murid sebelum kegiatan diseminasi dan dukungan kepala sekolah pada saat diseminasi pengimbasan budaya positif. Dan inilah dukungan rekan sejawat dari lembaga lain pada saat diseminasi pemaparan budaya positif di TK Pertiwi 141908 Kabupaten Kebumen. Selanjutnya adalah sesi berbagi pengibasan penerapan budaya positif dan aksi nyata modul 1.4. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa bihi nasta'inu 'ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu 'ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa 'ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Kepada yang terhormat rekan guru calon guru penggerak angkatan 8 beliau Bapak Indra Gunawan SPD dari SMP Negeri 1 Karangsambung, yang kami hormati Ibu Kepala TK Pertiwi 141908 beliau Ibu Hajah Arihatar SPD Aus, yang kami hormati rekan-rekan sejawat TK dari lembaga lain yang berkenan hadir untuk memenuhi undangan saya dalam acara diseminasi dan aksi nyata modul 1.4 budaya positif. Untuk mengawali, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala dengan ucapan biqaulina tahmid alhamdulillahirabbil alamin, sehingga pada kesempatan siang hari ini kita dapat berkumpul di TK Pertiwi 141908 dalam acara
Pengimbasan aksi nyata modul 1.4 budaya positif. Salawat beserta salam marilah senantiasa kita sanjungkan pada junjungan kita Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang mana kita selalu menantikan syafaatnya baik di dunia maupun di akhirat. Amin Allahumma amin. Bapak Ibu yang kami hormati, sebelumnya perkenankan saya Ani Fitriah dari TK Pertiwi 14-1908, calon guru penggerak Angkatan 8 Kabupaten Kebumen, kali ini akan mengimbaskan diseminasi dan aksi nyata modul 1.4 budaya positif yang membersamai saya dalam pendidikan guru bergerak adalah beliau Bapak Arif Hidayat Sarjana Komputer selaku fasilitator, dan Bapak Tri Hari Widodo SPD SD MPD sebagai pengajar praktik. Marilah, berhubung waktu sudah siang, marilah acara kita buka dengan membaca basmalah bersama-sama. Monggo. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Semoga dengan bacaan basmalah tersebut acara dapat berjalan dengan lancar tanpa halangan suatu apapun. Amin. Allahumma amin. Acara selanjutnya yaitu sambutan dari beliau Ibu Kepala TK Pertiwi 14-1908, Ibu Hajah Ani Hatari SPD Aud, dipersilahkan. Yang terhormat Bapak Indra Gunawan SPD, yang kami hormati ibu-ibu teman sejawat dari lembaga lain, yang kami hormati calon penggerak Ani Fitriah SPD. Pertama-tama kami panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, di mana pada siang hari ini kita diberi kesempatan, kenikmatan, kesehatan, hidayah serta inayahnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bapak Ibu yang kami hormati, di mana pada siang hari ini kita berkumpul di TK Pertiwi 1908 dalam acara diseminasi dan aksi nyata modul 1 dan 4 budaya positif. Tak lupa kami sanjungkan kepada Nabi kita Nabi Muhammad SAW, yang kita nantikan syafaatnya di hari akhir nanti. Allahumma amin. Pertama-tama kami ucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu yang telah hadir dalam acara ini. Bapak Ibu yang kami hormati, saya bangga dan saya mensupport, saya semangati kepada beliau Ibu Ani Fitriah SPD, mohon maaf, yang telah mengikuti CGP, dan semoga nanti selalu diberi kesehatan dan semangat serta lulus dengan hasil yang sangat memuaskan. Amin. Ya, kita cuma bisa mendoakan ya Bapak Ibu ya. Ya, semoga pokoknya semangat kepada Ibu Ani Fitriah. Dari saya cukup sekian. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sudah? Dan aksi nyata modul 1.4 budaya positif ya. Pada hari Jumat tanggal 21 Juli tahun 2023. Bapak Ibu yang kami hormati, konsep pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara dihubungkan dengan konsep lingkungan dan budaya positif di sekolah ya Bapak Ibu. Seorang guru diibaratkan sebagai seorang petani yang memiliki peranan penting untuk menjadikan tanamannya tumbuh subur. Ki Hajar Dewantara menyatakan bahwa perbandingan hidup tumbuh-tumbuhan seorang petani dalam hakikatnya sama dengan kewajibannya dengan seorang pendidik.
Jadi seorang pendidik itu diibaratkan sebagai seorang petani nih Bapak Ibu, yang menanam padi hanya dapat menuntun tumbuhnya padi. Ia dapat memperbaiki kondisi tanah, memelihara tanaman padi, memberikan pupuk dan air, membasmi ulat-ulat atau jamur-jamur yang mengganggu hidup tanaman padi dan sebagainya. Misal nih Bapak Ibu, misal petani itu seorang pendidik itu menanam padi, tapi cara memupuknya itu jangan seperti menanam jagung. Jadi kita harus selaras sesuai kodrat anak itu menanam padi, ya kita menuntunnya sesuai menanam padi. Jangan menanam padi kita menuntunnya sesuai menanam kedelai dan jagung ya Bapak Ibu. Bisa dimaklumin ya Bapak Ibu. Selanjutnya dari uraian tersebut kita dapat menyimpulkan bahwa sekolah diibaratkan sebagai tanah tempat bercocok tanam, sehingga seorang guru perlu mengusahakan agar sekolah menjadi sebuah lingkungan yang menyenangkan, aman, nyaman untuk bertumbuh serta dapat menjaga dan melindungi setiap murid dari hal-hal yang kurang bermanfaat atau bahkan perkembangan potensi murid. Ya, di sini Bapak Ibu semua sebagai seorang pendidik itu harus selalu mengedepankan kepentingan murid, tapi sesuai dengan tuntunan dan aturan yang berlaku. Meskipun bebas merdeka, tetapi tidak serta-merta dibebaskan sedemikian rupa sehingga ya Bapak Ibu. Dengan demikian, salah satu tanggung jawab seorang guru adalah bagaimana menciptakan suatu lingkungan positif yang terdiri dari warga sekolah yang saling mendukung, saling belajar, saling bekerja sama, sehingga tercipta kebiasaan-kebiasaan baik. Dari kebiasaan-kebiasaan baik akan tumbuh menjadi karakter-karakter baik warga sekolah. Dan pada akhirnya karakter-karakter dari kebiasaan-kebiasaan baik akan membentuk sebuah budaya positif. Jadi di lingkungan sekolah itu diusahakan di adanya kebiasaan-kebiasaan karakter-karakter budaya positif ya Bu. Nantinya itu mengambil dari kebijakan-kebijakan universal. Paradigma dan visi guru penggerak budaya positif itu diantaranya 1. Disiplin positif dan nilai kebajikan universal. 2. Teori motivasi, hukuman dan penghargaan, restitusi. 3. Kebutuhan dasar manusia. 4. Keyakinan kelas. 5. Restitusi. 5. Posisi kontrol guru. Sedangkan yang terakhir restitusi diantaranya ilusi guru mengontrol murid. Di sini guru mengizinkan mengontrol muridnya. Yang kedua, ilusi bahwa semua penguatan positif, efektif dan bermanfaat itu menolak, tergantung apa ilusi tersebut ya. Ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Ini identitas gagal. Ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa, tidak efektif untuk jangka panjang. Jadi seorang guru itu hanya tugasnya memotivasi sebuah kontrol anak ya. Kita tidak boleh memaksakan kontrol anak. Misalnya anak pinginnya maju ke A ya, kita memotivasi bagaimana caranya maju ke A. Kita tidak boleh memaksakan untuk maju ke B. Itu sebagai contohnya. Selanjutnya, paradigma stimulus respon. Pendekatan teori kontrol. Menurut Stephen R. Covey menyatakan bahwa bila kita ingin membuat kemajuan perlahan, sedikit-sedikit ubahlah sikap atau perilaku Anda. Namun, bila kita ingin memperbaiki cara-cara utama kita, maka kita perlu mengubah kerangka acuan kita. Ubahlah bagaimana Anda melihat dunia, bagaimana Anda berpikir tentang manusia. Ubahlah paradigma Anda, skema pemahaman dan penjelasan aspek-aspek tertentu tentang realitas ya. Di sini kita hanya memberi stimulus dan respon gitu Bapak Ibu. Kita juga tidak boleh memaksakan respon
dituruti oleh anak didik ya. Realitas kebutuhan kita sama. Sedangkan kalau teori kontrol itu realitas kebutuhan kita itu berbeda. Semua orang melihat yang sama itu berdasarkan stimulus respon. Sedangkan berdasarkan teori kontrol itu setiap orang memiliki gambaran berbeda. Terus kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita, itu berdasarkan stimulus respon. Sedangkan berdasarkan teori kontrol, kita berusaha memahami pandangan orang tentang orang lain. Terus perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan, sedangkan menurut teori kontrol semua perilaku memiliki tujuan. Ini perbedaan antara stimulus respon dan teori kontrol ya Bapak Ibu. Stimulus respon, orang lain bisa mengontrol saya, sedangkan teori kontrol hanya ada yang bisa mengontrol diri Anda sendiri. Jadi kita itu yang bisa mengontrol diri kita tuh hanya diri kita sendiri, orang lain hanya sebagai motivasi. Saya bisa mengontrol orang lain, ini menurut stimulus respon, sedangkan menurut teori kontrol, Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Kalau menurut teori stimulus, pemaksaan ada pada saat rujukan gagal. Sedangkan menurut teori kontrol, kolaborasi dan konsensus merupakan pilihan-pilihan baru, menciptakan pilihan-pilihan baru. Sedangkan model berpikir atau menang atau kalah itu berdasarkan stimulus respon. Sedangkan menurut teori kontrol adalah berpikir menang dan menang. Di sini ini perbedaan menurut stimulus respon dan teori kontrol. Tentunya semua kegiatan ini sangat berbeda nih Bapak Ibu. Sebagai misal di stimulus respon itu orang lain bisa mengontrol orang lain, bisa mengontrol diri kita sendiri. Sedangkan menurut teori kontrol itu hanya diri kita sendiri yang bisa mengontrol diri kita sendiri. Selanjutnya tentang disiplin positif. Makna dari disiplin positif, di mana ada kemerdekaan, disitulah harus ada disiplin yang dibuat. Sungguh pun disiplin itu bersifat self-disiplin, yaitu kita sendiri yang mewajibkan kita dengan sekeras-kerasnya, tetapi itu sama saja. Sebab jikalau kita tidak cakap melakukan disiplin, wajiblah penguasa lain mendisiplinkan diri kita. Dan peraturan demikian itulah harus ada di dalam suasana yang merdeka. Ini menurut Ki Hajar Dewantara dalam pemikiran konsepsi keteladanan sikap merdeka cetakan kelima tahun 2013 halaman 470. Sedangkan tujuan disiplin positif adalah menanamkan motivasi yang ketiga pada murid-murid kita, yaitu untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Ketika murid-murid kita memiliki motivasi tersebut, mereka telah memiliki motivasi intrinsik yang berdampak jangka panjang, motivasi yang tidak akan terpengaruh pada adanya hukuman atau hadiah. Mereka akan berperilaku pada diri dan berdasarkan nilai-nilai kebajikan karena mereka ingin menjadi orang yang menjunjung tinggi nilai-nilai yang mereka hargai ya, atau mencapai suatu tujuan mulia. Jadi Bapak Ibu dimanapun berada, kita setiap melakukan kegiatan itu pastinya mempunyai tujuan ya. Tujuannya itu bisa tercapai atau tidak. Kalau tercapai berarti alhamdulillah, kalau tidak berarti kita harus mengulang kembali. Selanjutnya tentang nilai-nilai kebajikan universal. Kebajikan universal adalah nilai kebajikan yang disepakati bersama, lepas dari suku bangsa, agama, sifat positif manusia yang merupakan tujuan mulia
yang ingin dicapai setiap individu. Jadi di TK itu, mulai dari TK itu sudah ditanamkan tentang nilai-nilai kebajikan ya Bapak Ibu, kebajikan universal. Terus nilai-nilai kebajikan universal berdasarkan profil pelajar Pancasila, diantaranya itu beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia, mandiri, bernalar kritis, berkebinekaan global, bergotong royong dan kreatif. Untuk pengenalan terkait profil pelajar Pancasila kepada anak didik bisa diawali dengan nyanyian tentang 6 dimensi profil pelajar Pancasila ya. Sedangkan nilai-nilai kebajikan universal berdasarkan 9 pilar karakter ya. Di antaranya 1. Cinta Tuhan dan segenap ciptaannya. 2. Kemandirian dan tanggung jawab. 3. Kejujuran, amanah dan diplomatis. 4. Hormat dan santun. 5. Dermawan, suka menolong dan gotong royong. Selanjutnya percaya diri, kreatif dan bekerja keras. Kepemimpinan dan keadilan, baik dan rendah hati, toleransi, kedamaian dan kesatuan. Selanjutnya sikap murid menurut program PYP. Sikap murid diantaranya nilai-nilai kebijakan itu diantaranya nilai toleransi, rasa hormat, integritas, mandiri, menghargai, antusias, empati, dan keingintahuan, kreativitas, kerjasama, percaya diri, komitmen. Sebenarnya kalau khususnya di TK itu sebenarnya nilai-nilai kebajikan ini sudah sering dilaksanakan ya Bapak Ibu. Di antaranya kita saling berbagi, saling menghormati, semua ditanamkan lewat pembiasaan dan contoh-contoh. Karena kita sebagai seorang pendidik TK itu diibaratkan seorang model, jadi setiap hari kita selalu memberi contoh kepada anak didik kita. Teori motivasi menurut Diane Gossen dalam bukunya Recruiting School Discipline menyatakan ada tiga motivasi perilaku manusia ya. Motivasi manusia karena menghindari ketidaknyamanan atau hukuman, apakah untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain, apakah untuk menjadi orang yang mereka inginkan, dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Coba menurut panjenengan ini yang mana sebagai seorang pendidik? Sebaiknya itu kita sebagai seorang pendidik itu yang memotivasi mendapatkan penghargaan. Nanti kalau kita tidak mendapatkan imbalan atau mendapatkan penghargaan, jadi kita datangnya terlambat ya. Sebagai contoh kayak sekarang yang Prince sebagai dari PNS itu termasuk karena ada penghargaan dan imbalan ya Pak Indra ya. Bukan imbalannya bukan lapang ya. Santai tindaknya. Selanjutnya keyakinan kelas, sekolah bila mana ada suatu pelanggaran tentunya sesuatu harus terjadi untuk itu. Kita perlu sebentar, saya besarkan. Atau keyakinan kelas sekolah kita selama ini tindakan terdampak suatu pelanggaran pada umumnya bentuk hukuman atau konsekuensi ya. Kalau kita dulu itu ya Bu, kalau kita melakukan suatu kesalahan berarti itu ada hukuman atau konsekuensinya ya. Tapi dengan adanya hukuman itu tidak membuat anak didik kita menjadi berprestasi ya. Malah sebaliknya, hukuman dan konsekuensi. Selanjutnya, restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Restitusi juga merupakan proses kolaboratif yang mengajak murid untuk mencari solusi
untuk mencari solusi untuk masalah mereka dari membantu murid berpikir tentang orang seperti apa yang mereka inginkan dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain ya. Ini berdasarkan restitusi kita itu melakukan kolaboratif bagaimana kita harus melakukan diri kita sendiri dan orang lain. Disiplin positif itu disiplin berdasarkan identitas sukses. Kalau disiplin itu termasuk identitas sukses, kalau hukuman itu termasuk identitas gagal ya. Yang termasuk identitas gagal itu hukuman di antara selanjutnya penguatan hanya bertahan dalam jangka waktu pendek. Terus restitusi. Restitusi itu merupakan pilihan menguatkan untuk murid atau anak dalam jangka waktu panjang. Yang ketiga korban mendapatkan ganti, yang selanjutnya murid anak itu mendapatkan penguatan. Terus masalah terpecahkan. Ini antara perbedaan hukuman dari segi dampak dari hukuman, konsekuensi dan restitusi. Kalau hukuman ini tentunya menyakiti orang lain, kalau konsekuensi itu murid akan dibuat tidak nyaman, sedangkan restitusi itu murid akan mendapatkan penguatan. Di sini dengan restitusi itu anak misal melakukan kesalahan itu akan terpecahkan dengan restitusi tersebut. Di sini guru memotivasi anak untuk memecahkan masalahnya. Jangan guru yang memecahkan masalahnya, tetapi murid yang harus memecahkan masalahnya dengan dimotivasi oleh guru. Dari hukuman itu sistem tidak akan berjalan bila murid tidak takut. Kalau tidak ada hukuman maka murid tidak akan takut, akan mengabaikan istilahnya bandel ya. Terus berlaku hanya pada sebuah institusi, tidak berlanjut pada kehidupan nyata. Terus peraturannya adalah kamu harus ya. Terus murid akan membenci peraturan tersebut. Kalau dampak dari hukuman itu negatif, dari konsekuensi netral, sedangkan dampak dari restitusi itu positif. Terus dari konsekuensi memerlukan murid belajar tanggung jawab untuk perilakunya, murid fokus pada pemecahan masalah dalam jangka waktu panjang. Terus murid mendapat pertanyaan, misal apa yang kamu yakini, apa yang bisa kamu lakukan untuk memperbaiki masalah ini. Murid atau anak menghormati dirinya dan orang lain. Ini tentang restitusi yang nilainya positif, konsekuensi netral, hukuman itu negatif. Dapat dipahami nggih Bu tentang antara perbedaan dampak dari negatif hukuman, konsekuensi dan restitusi ya. Tentunya kita sebagai guru berharap selalu melakukan restitusi, tidak hukuman maupun konsekuensinya. Di sini kita misal dihukum oleh penghargaan. Sebenarnya kalau anak didik itu diberi penghargaan atau pujian itu tidak kita memotivasi, tapi malah kita memberi hukuman. Seharusnya itu pengaruh jangka pendek dan jangka panjang. Mungkin kalau dengan penghargaan untuk jangka pendek itu masih bisa digunakan, tetapi kalau untuk pengaruh jangka panjang itu tidak efektif ya. Penghargaan untuk jangka panjang itu tidak efektif. Penghargaan itu merusak hubungan, penghargaan mengurangi ketepatan, penghargaan mematikan kreativitas, penghargaan menghukum. Penghargaan itu motivasi dalam diri intrinsik ya, karena anak selalu diberi penghargaan itu ibaratnya diberi hukuman, jadi anak tidak akan efektif, tidak merusak hubungan dan mengurangi ketepatan. Jadi di sini kalau anak itu akan malas dan selalu membangkang jika tidak dikasih penghargaan ya. Jadi intinya bagaimana ya? Istilahnya penghargaan kok sebagai hukuman gitu ya. Sedangkan restitusi adalah proses mencipta kondisi bagi murid
untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang telah dibuat. Itu menurut Gilson tahun 2004. Terus sedangkan menurut Charles Gilson tahun 1996, restitusi juga suatu proses kolaborasi yang mengajarkan murid untuk memperbaiki kesalahan mereka dan membantu murid berpikir tentang orang seperti apa yang mereka inginkan dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain. Terus, restitusi membantu murid menjadi lebih memiliki tujuan, disiplin positif, dan memulihkan dirinya setelah berbuat salah. Penekanannya bukanlah pada bagaimana perilaku untuk menyenangkan orang lain atau menghindari ketidaknyamanan, namun tujuannya adalah menjadi orang yang menghargai nilai-nilai kebajikan yang mereka percayai. Jadi dengan restitusi kita menanamkan anak-anak untuk mempercayai adanya nilai-nilai kebajikan yang harus sebagai motivasi intrinsik dari diri anak itu sendiri. Restitusi juga melalui pendekatan restitusi, ketika murid berbuat salah, guru akan menghargai dengan mengajak murid bereaksi tentang apa yang mereka lakukan untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka menjadi pribadi yang lebih baik dan menghargai dirinya. Pendekatan restitusi tidak hanya mengutamakan korban, tetapi juga mengutamakan orang yang lebih berbuat salah, ya. Karena di sini restitusi untuk memecahkan masalah kepada orang yang berbuat salah. Nanti dengan restitusi tersebut anak akan terpecahkan masalahnya. Restitusi juga ada peluang luar biasa bagi murid untuk bertumbuh karakternya ketika mereka melakukan kesalahan. Karena pada hakikatnya begitu cara kita belajar. Murid perlu bertanggung jawab dan perilaku yang mereka pilih, namun mereka juga dapat belajar dari pengalaman untuk membuat pilihan yang lebih baik di waktu yang akan datang. Ketika guru memecahkan masalah, maka murid akan merasa rugi. Tapi ketika murid memecahkan masalahnya sendiri, itu murid akan bertambah karakternya dan berpikir positifnya itu selalu bertambah. Jadi guru itu tidak boleh memecahkan masalah murid, kita hanya selalu memotivasi dan memotivasi. Restitusi, ya. Ciri-ciri restitusi yang membedakannya dengan program disiplin lainnya antaranya yaitu restitusi bukan untuk menebus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan. Restitusi memperbaiki hukuman. Restitusi adalah tawaran, bukan paksaan. Selanjutnya, restitusi itu menuntun untuk melihat ke dalam diri. Restitusi mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Restitusi dari diri adalah cara yang paling baik. Restitusi fokus pada karakter, bukan tindakan. Restitusi fokus pada solusi. Restitusi mengembalikan murid yang berbuat salah pada kelompoknya. Jadi dengan adanya restitusi dari kesalahan-kesalahan anak itu nanti dapat dibetulkan dengan kita memberi motivasi serta memberi dorongan bagaimana tentang keyakinan kelas yang telah disepakati bersama, ya. Itu berdasarkan restitusi. Selanjutnya yaitu keyakinan kelas. Keyakinan kelas adalah nilai-nilai kesepakatan atau kesehatan. Inilah yang kita sebut sebagai suatu keyakinan, yaitu nilai-nilai kebajikan universal yang disepakati secara tersirat dan tersurat, lepas dari belakang suku, negara, bangsa maupun agama. Nilai-nilai kebajikan bahwa menekankan pada keyakinan seorang akan lebih memotivasi seseorang dari dalam. Dari keyakinan kelas ini kita akan memotivasi orang lain atau khususnya murid kita itu dari dalam diri murid itu sendiri. Seseorang akan lebih
Seseorang akan lebih tergerak dan bersemangat untuk menjalankan keyakinan kelas daripada hanya sekedar mengikuti serangkaian peraturan tertulis tanpa makna. Murid-murid pun demikian, mereka perlu mendengarkan dan memahami arti sesungguhnya tentang peraturan-peraturan yang diberikan. Apa nilai-nilai kebajikan di balik peraturan tersebut, apa tujuan utamanya, dan menjadi tidak tertarik atau takut, sehingga hanya sekedar mengikuti serangkaian peraturan yang mengatur mereka tanpa memahami tujuan mulianya. Jadi kalau perbedaan antara peraturan dan keyakinan kelas itu sangat-sangat berbeda nih Bu. Kalau peraturan itu yang dibuat oleh kita guru, kalau keyakinan kelas itu dibuat secara bersama-sama antara warga sekolah, misal dari komite, wali murid, kepala sekolah, guru, dan murid. Ini contoh keyakinan kelas Ibu. Satu contoh keyakinan untuk kelas 1 itu setiap anggota kelas perlu belajar. Setiap anggota kelas perlu senang. Setiap anggota kelas perlu melakukan tugas. Setiap anggota kelas perlu saling menghargai. Setiap anggota kelas perlu merasa aman. Ini contoh keyakinan kelas untuk kelas 1. Selanjutnya contoh keyakinan kelas untuk kelas 5 itu diantaranya selalu bersikap positif, senantiasa menjadi diri terbaik, percaya dan menghormati orang lain serta barang miliknya, berkomitmen terhadap setiap tugas, terus senantiasa membantu. Sedangkan keyakinan kelas 7 itu diantaranya keyakinan hormat. Kami meyakini bahwa sangat penting untuk menghormati semua orang dan barang milik orang lain. Terus bekerja, kami meyakini bahwa sangat penting untuk mengerjakan segala pekerjaan atau mengikuti kegiatan yang telah ditugaskan. Terus diterima atau dimiliki. Kami meyakini bahwa sangat penting untuk merasa diterima pada suatu kelompok dan saling peduli satu dengan yang lainnya. Selanjutnya ini keyakinan kelas khusus untuk TK Pertiwi 14/1908 ya. Di antaranya keyakinan kelas ini kemarin telah dibuat bersama-sama dengan wali murid, peserta didik, ibu kepala sekolah dan guru. Di antara yaitu datang sekolah tepat waktu, berpakaian rapi dan sopan, berdoa sebelum dan sesudah kegiatan, menghormati guru dan teman, selalu menjaga kebersihan diri dan sekolah, terus membuang sampah pada tempatnya, membawa bekal dan makan, terus saling berbagi. Setiap anggota kelas itu perlu belajar dan senang. Terus setiap anggota kelas mengikuti ajaran dan menyelesaikan tugas. Ini keyakinan kelas TK Pertiwi 14/1908 ya. Ini adalah proses dalam pembuatan keyakinan kelas kesepakatan bersama pada hari kemarin ya. Selamat mendengarkan ini contoh keyakinan kelas. Anak-anak TK jadi tidak itu ya Bu. Ibu kepala sekolah, wali murid, yang murid-murid TK Pertiwi 14/1908 kesepakatan kita yang pertama apa itu coba sudah dari kapan ya? Pada waktu Bismillahirrahmanirrahim. Mari kita mengawali membuat kesepakatan kelas TK Pertiwi 14/1908. Coba
adalah seluruh tindakan manusia memiliki tujuan tertentu. Semua yang kita lakukan adalah usaha terbaik kita untuk mendapatkan yang kita inginkan. Ketika kita mendapatkan apa yang kita inginkan, sebetulnya saat itu kita sedang memenuhi satu atau lebih dari satu kebutuhan dasar kita, yaitu kebutuhan untuk bertahan hidup, kebutuhan kasih sayang dan rasa diterima, kebutuhan kebebasan, kebutuhan kesenangan, dan kebutuhan penguasaan. Ketika seorang murid melakukan suatu perbuatan yang bertentangan dengan nilai-nilai kebajikan atau melanggar peraturan, hal itu sebenarnya dikarenakan mereka gagal memenuhi kebutuhan dasar mereka. Ya. Jadi kalau anak itu biasa melakukan pelanggaran, itu dipicu dari misal kebutuhan mereka tidak terpenuhi, ya. 5. Kebutuhan dasar manusia. Menanyakan keyakinan merupakan pertanyaan-pertanyaan untuk memecahkan masalah. Contoh pertanyaan-pertanyaan tersebut adalah: 1. Apa kita percaya sebagai kelas atau keluarga? 2. Apa nilai-nilai umum yang telah kita sepakati? 3. Apa bayangan kita tentang kelas yang ideal? 4. Kamu mau jadi orang yang seperti apa? Nah, ini contoh-contoh dalam pertanyaan, dalam menanyakan keyakinan dalam proses segitiga restitusi, ya Bapak Ibu. Ini sebagai contoh, tapi masih dalam sederhana, ya. Skenario segitiga restitusi kasus anak berantem ketika berebut mainan. Mungkin sambil disamping Ibu. Mas Anwar tahu tidak kenapa Anwar dibagi? Anak-anak jawabnya cuma 3. Mas Anwar kan di buku tadi mendengar katanya Mas Anwar berantem sama Mas Angga. Itu kenapa berantem? Oh, bukan mainan. Mainan apa yang berdasarkan? Oh, itu punya Mas Anwar. Terus direbut sama Mas Ajeng. Terus kenapa berantem? Karena itu oh bertengkar. Lain-kali tidak usah bertengkar, ya. Iya. Kan kesepakatan kita kalau berbagi mainan itu bergantian, ya. Iya. Besok jadi tidak akan bertengkar lagi. Iya. Masalahnya kalau bertengkar nanti kalau saling lempar Lego itu kalau sama-sama sakit, ya. Jadi semangat Mas Anda, semangat sudah berjanji. Besok belajarnya bermainnya tidak berebut, rajin dan tidak bertengkar lagi. Rajin. Ini kalau contoh restitusi skenario segitiga restitusi kasus anak sering datang terlambat. Alif tahu nggak kenapa Mas Alif dipanggil di sini? Mas Alif selama ini sering berangkatnya terlambat sekolah. Itu kenapa Mas Alif? Bangunnya kesiangan. Kok bisa bangunnya kesiangan? Mas Alif tidurnya kenapa terlalu malam? Apa belajar atau gimana? Oh, nonton TV. Kali kalau nonton TV itu jangan terlalu malam, ya. Terus Mas Alif kan kesepakatan kita bersama ini keyakinan kelas kita itu belajar 1 hari itu 2 jam setengah, ya. Karena Mas Alif ketinggalan pelajaran, maukah Mas Alif menambah pelajarannya juga? Mas Alif belajar terus setelah jam sekolah bersedia belajarnya sama buku loh. Iya, semangat, tetap semangat ya Mas Aryo. Bapak dan Ibu peserta pengibasan budaya positif dari calon guru penggerak angkatan 8 Kabupaten Kebumen, saya Amin Fitria. Alhamdulillah telah selesai, nggih Bapak Ibu, nggih.
Sebelumnya nanti Bapak Ibu diusahakan mengisi umpan balik di dalam kertas ini, nanti ditempel ya, sebagai referensi saya untuk kedepannya ya. Saya akan membacakan sedikit pantun untuk mencerahkan kegiatannya ya. Pasangan istri namanya suami, saling sayang dan kolaboratif. Cukup sekian presentasi kami. Moga dapat kesan yang positif. Biru laut seperti kolam, ikan paus pandai menyelam. Dari lubuk hati yang paling dalam, saya tutup presentasi dengan salam. Bapak dan Ibu yang kami hormati, demikianlah acara pengimbasan aksi nyata budaya positif modul 1.4. Sebelumnya saya pribadi selaku presentasi tentunya banyak kekurangan dan kesalahan. Saya pribadi mohon maaf yang setulus-tulusnya. Terima kasih atas kesediaan dan kehadiran Bapak Ibu semua untuk memenuhi undangan saya. Dari saya cukup sekian. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya. Bapak Ibu yang kami hormati, yang hadir dalam acara ini, monggo berkenan untuk menuliskan umpan balik perasaan Bapak Ibu saat ini ketika mengikuti presentasi pengimbasan budaya positif modul 1.4 dari serangkaian acara calon guru penggerak angkatan 8 Kabupaten Kebumen. Silakan monggo. Nanti selanjutnya setelah itu ditempel di papan tulis ya. Iya, langsung aja kan. Itu baliknya ada itunya Bu. Ya, sudah tahu. Gampang lah. Iya. Baliknya ada double tipnya itu. Semoga dari yang hadir ini kedepannya bisa menerapkan tentang segitiga restitusi di lembaga masing-masing ya, apabila ada anak mengalami permasalahan. Tapi itu Pak. Mau lagi? Testimoni nggih Pak Indra. Nggih. Aku mesti kelalen kayak. Iya, langsung jenengan nggih, monggo jenengan.
bagaimana penilaian dari Pak Indra terkait pengimbasan tentang aksi nyata budaya positif modul 1.4 pada calon guru penggerak angkatan 8 Ibu Ani Fitriah. Terima kasih Ibu Ani Fitriah yang telah memberikan informasi diseminasi tentang budaya positif. Saya sangat mengapresiasi dan mengucapkan terima kasih dan luar biasa kepada Ibu Ani. Saya menjadi belajar bagaimana segitiga restitusi dipraktekkan di tingkat TK. Saya juga sering bertatap muka sama anak-anak, namun kali ini pencerahan dari Bu Ani sangat luar biasa, menginspirasi saya untuk bisa menyelesaikan permasalahan yang ada di anak-anak. Terima kasih Bu Ani Fitriah. Selamat dan sukses. Amin, terima kasih. Dari Ibu Andria nih. Bu Harti, monggo Bu Harti. Ya Bu Andri, coba Bu. Lagi Bu. Maaf. Iya, terima kasih untuk panitia yang sudah memberi kesempatan kita untuk menghadiri pengimbasan budaya positif. Terima kasih sekali. Ini benar-benar bermanfaat buat kami. Semoga kami bisa nantinya menerapkan di lembaga kami. Ya, dalam pembelajaran kami bisa lebih baik lagi seperti itu. Terima kasih. Tetap semangat. Semoga sukses. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Mari kita mengawali membuat kesepakatan kelas TK Pertiwi 14-1908. Coba dari Ibu Kepala Sekolah, Wali Murid, dan murid-murid TK Pertiwi 14-1908. Kesepakatan kita yang pertama apa itu? Coba Bu, monggo. Bu, coba kalau datang tepat pada waktunya bagaimana Ibu? Bagaimana? Wali murid? Setuju? Setuju. Ya, datang tepat waktunya. Sebentar. Saya tulis dulu. Sudah kelihatan ya, datang tepat waktu. Ya. Selanjutnya berapa kali Bu? Bagaimana kalau pakaian selalu ke sekolah itu berpakaian rapi dan sopan? Setuju, Bu. Ya, murid-murid setuju? Setuju. Setuju? Ya. Kalau kalian datang ke sekolah dengan pakaian rapi dan sopan, setuju? Setuju. Ya, alhamdulillah. Berpakaian rapi dan sopan. Selanjutnya, Doa sebelum dan sesudah kegiatan. sebentar ini Kak. Apa Bu tadi Bu? Berdoa sebelum dan sesudah kegiatan. Bagaimana? Apakah setuju? Setuju. Berdoa sebelum dan sesudah kegiatan. Masihkah ada yang lain? Masih Bu. Apa? Menghormati guru dan Apa tadi? Menghormati guru dan teman. Oh iya. Sepakat? Suaranya keras Bu. Sepakat. Menghormati guru dan teman. Masih adakah? Masih. Kenapa? menjaga kebersihan diri dan kelas. Oh iya. Jadi setiap warga sekolah itu dari bu guru, dari murid, dari wali murid serta kepala sekolah itu selalu menjaga kebersihan diri dan sekolah. Ya. Selalu menjaga kebersihan diri dan sekolah. Sudah berapa ya? 5 ya? 1, 2, 3, 4, 5. Masih adakah lagi? Masih. Membuang sampah. Ya. Membuang sampah pada tempatnya. Membuang.
adakah ibu-ibu, ibu kepala sekolah? Terima kasih, Bu. Nopo, Miss? Membawa bekal makan dan minum. Oh, membawa bekal dan minum. Masih ada ibu? Nopo? Saya berbagi. Di sini misalnya jika ada anak yang lupa tidak bawa bekal itu yang lain saling berbagi ya? Setuju? Jadi ini kesepakatan bersama nih ibu-ibu. Selanjutnya masih ada kan? Nopo? Setiap anggota kelas belajar dan senang. Setiap anggota kelas perlu belajar. Dan senang. Jadi anak-anak TK khususnya setiap hari harus senang ya, tidak ada yang nangis. Senang di sini, senang bahagia. Masih ada lagi? Ada. Nopo? Mengikuti pembelajaran dan perlu melakukan tugas. Ya, mengikuti pembelajaran dan sudah berapa coba ya Bu dihitung? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Kira-kira sudah cukup apa bertambah lagi? Cukup? Ya, jadi kesepakatan kelas hari ini kita pada hari ini kita membuat keyakinan kelas TK Pertiwi 14/1908 Desa Karangrejo, Kecamatan Karangdaya, Kabupaten Kebumen dengan kesepakatan bersama antara guru, kepala sekolah, wali murid dan peserta didik diantaranya yaitu 1. Datang tepat waktu, 2. Berpakaian rapi dan sopan, 3. Berdoa sebelum dan sesudah kegiatan, 4. Menghormati guru dan teman, 5. Selalu menjaga kebersihan diri dan sekolah, 6. Membuang sampah pada tempatnya, 7. Membawa bekal dan minum, 8. Saling berbagi jika teman tidak membawa bekal, 9. Setiap anggota kelas perlu belajar dan senang, 10. Mengikuti pembelajaran dan melakukan tugas. Demikianlah kesepakatan kelas untuk TK Pertiwi 14/1908 telah sepakat bersama. Untuk itu mari kita tepuk tangan bersama-sama. Ayo 1, 2, 3. Alhamdulillah hari ini kesepakatan kelas sudah terbentuk guys. Jadi untuk besok kalian datang tepat waktu, berpakaian rapi dan sopan. Jika memakai rok itu dibeli dengan leci. Berdoa dan sebelum dan sesudah kegiatan, menghormati guru dan teman, selalu menjaga kebersihan diri dan sekolah, membuang sampah pada tempatnya, membawa bekal dan minum, saling berbagi. Setiap anggota kelas perlu belajar dan senang, mengikuti pembelajaran dan melakukan tugas. Alhamdulillah tugas telah sampai. Untuk itu saya selaku guru TK Pertiwi 14/1908 mengucapkan terima kasih kepada beliau Ibu Kepala Sekolah Ibu Haji Ani Hardati SPD Aud dan kepada semua wali murid yang berkenan hadir untuk mengikuti